Hello everyone, welcome back again to my class English course Twijendra College. How are you today? I hope all of you are fine and ready to learn new materials. Ya, halo semua. Apa kabar? Semoga baik-baik saja dan semoga kalian siap untuk mempelajari materi baru. Ini sudah pertemuan yang kesekian kali. Saya harap kalian tidak bosan yang mendengarkan penjelasan saya. Nah, untuk materi kali ini saya akan memberikan beberapa istilah-istilah hukum lagi. Dan di sini topiknya yaitu tentang categories of law atau types of law, jenis-jenis hukum. Nah, di sini kalian bisa menyimak istilah-istilahnya dan mungkin istilah-istilah ini akan kalian temui pada saat kalian membuat skripsi, karena biasanya abstrak kalian harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi nanti kalian bisa tepat menggunakan kosakatanya yang memang cocok dengan ilmu hukum kalian. Okay, without further ado, let's take a look. Nah, yang pertama, I will explain about 5 things laws do. Jadi ada 5 hal yang dilakukan pada hukum ya. Yang pertama ada provide order. Di sini seperti memberikan pesanan ya, atau perintah. Kemudian provide penalties, memberikan penalti. Kemudian settle dispute, menyelesaikan perselisihan. And then provide for our general safety, memberikan keamanan, keamanan umum ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir protect right of citizen, yang maksudnya di sinilah melindungi hak warga negara. Nah, itu tadi. Kemudian kita akan lanjutkan. We will continue to this slide. The broadest categories of law are international law and domestic law. Jadi di sini pada kategori umum yang luas itu ada 2 kategori, yaitu hukum internasional yang dikenal dengan international law dan juga hukum domestik. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dari international law. International law includes laws that govern independent nations in their relationship with one another. Nah, di sini international law itu termasuk hukum yang mengatur negara-negara yang merdeka dalam hubungan mereka satu sama lain. Nah, di sini ada yang created by custom. Ada hukum yang dibuat berdasarkan kebiasaan atau adat. Kemudian, nation sign treaties and are considered binding as law, such as extradition, NATO, and NAFTA. Di sini bangsa-bangsa menandatangani perjanjian dan dianggap mengikat sebagai hukum seperti ekstradisi, NATO, dan NAFTA. And then some organization have international legal status. Jadi ada beberapa organisasi memiliki status hukum internasional seperti PBB dan juga pengadilan internasional. Next, difficult to enforce international law. Jadi sulit untuk menegakkan hukum internasional. Itu di international law ya. Nah, setelah international law ada domestic law. Nah, in domestic law that governs activity within a nation border. Nah, seperti kata domestik, di sini berarti hukum yang mengatur kegiatan dalam batas-batas suatu negara. In domestic law, nation laws making authority comes from the power to govern. Nah, di sini kewenangan pembuatan hukum suatu negara berasal dari kekuasaan untuk memerintah. Power usually comes from a constitution or monarchy. Kekuasaan biasanya berasal dari konstitusi atau monarki. Includes both case law and statute law, termasuk hukum kasus dan hukum undang-undang. All within a country borders are subject that nation's laws. Semua di dalam perbatasan suatu negara tunduk pada hukum negara itu. Nah, itu dia domestic law. Nanti kalian bisa membedakan apa sih domestic law dan international law. Mungkin kalian sudah pernah mendapatkan materi ini
pada mata kuliah yang memang khusus untuk ilmu hukum, mungkin kita bisa cocokkan, kita bandingkan apakah cocok atau sesuai dengan penjelasan saya. Karena ini istilah-istilah dalam bahasa Inggris ya. Oke, let's move on to the next slide. Jadi kita ke slide berikutnya. Division of domestic law. Domestic law is divided into substantive and procedural law. Jadi hukum domestik dibagi menjadi hukum substantif dan hukum acara. Mungkin sudah pernah ya dengar ini. Oke, saya akan jelaskan lagi. Mungkin nanti kalian bisa melihat istilah-istilahnya. Oh, ternyata istilah bahasa Inggrisnya begini. Ternyata saya pernah dengar istilah ini, cuma dalam bahasa Indonesia. Oke, law that defines the rights, duties, and obligation of citizen and government. Di sini berarti hukum yang mengatur tentang hak, kewajiban, dan kewajiban warga negara dan pemerintah. Itu dia substantive law. Pada substantive law ini, your conduct is governed by substantive law. Perilaku Anda diatur oleh hukum substantif. Example include right to own and protect property, entering into contracts, and the rules of road. Di sini ada contohnya. Contohnya termasuk hak untuk memiliki, melindungi properti, membuat kontrak, dan aturan jalan. Nah, itu dia contoh dari substantive law. Nah, tadi sudah substantive law. Sekarang yang procedural law. Procedural law is law that prescribe the methods of enforcing the rights and obligation of substantive law. Jadi procedural law ini adalah hukum yang mengatur cara-cara menegakkan hak dan kewajiban hukum substantif. Seperti ensure that all citizens are treated fairly. Seperti memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan secara adil. Ensure that neither the police nor courts act arbitrarily. Jadi memastikan bahwa baik polisi maupun pengadilan tidak bertindak sewenang-wenang. Contohnya, example include proper procedure to gather evidence, requirement for lawful arrest, and trial procedures. Contohnya seperti prosedur yang tepat untuk mengumpulkan bukti, persyaratan untuk penangkapan yang sah, dan prosedur persidangan. Ya, itu tentang procedural law. Nanti kita akan lanjutkan lagi nanti kan ada video part 2. Di sana akan saya jelaskan materi selanjutnya yang masih berhubungan dengan tadi. Nanti akan ada division of substantive law. Okay, I think that's all for today. Thank you for watching my video and see you on my next video. Bye bye.